never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Michele Pirro terheran, Marc Marquez dengan kondisi motor rusak mampu melesat cepat. Saat sebagian besar mata tertuju pada podium di sirkuit Jerez, tempat Francesco Bagnaia berdiri di posisi ketiga dengan senyum tipis. Di sudut garasi Ducati, seorang pria justru terdiam dengan tatapan tak percaya. Michele Pirro, test rider veteran Ducati, menyaksikan layar data tim sambil berkali-kali menggelengkan kepala. Bukan karena kecewa dengan hasil tim, melainkan karena ada sesuatu yang menurutnya mustahil secara teknis baru saja terjadi. Marc Marquez, rekan setim Bagnaia di Ducati Lenovo, baru saja membuat sesuatu yang hampir tak bisa dijelaskan. Ia mengalami crash keras saat berduel sengit dengan Bagnaia di tikungan cepat, tepat di pertengahan balapan. Motor Desmos edisi GP25 yang dikendarainya rusak, sayap patah, fairing terkelupas, dan keseimbangan aerodinamika jelas terganggu. Siapapun yang mengerti balapan tahu, motor dalam kondisi seperti itu biasanya sulit dibawa melaju cepat, apalagi bersaing. Namun, yang dilakukan Marquez jauh dari nalar. Setelah jatuh dan tercecer ke posisi paling belakang, ia tidak menyerah. Ia justru bangkit, menyalakan kembali motornya, dan kembali ke lintasan seolah tidak terjadi apa-apa. Yang mengejutkan Pirro, bukan hanya Marquez bisa melanjutkan balapan, tetapi ia bahkan mencatatkan waktu lap yang hanya terpaut sepersekian detik dari Bagnaia, yang mengendarai motor dalam kondisi sempurna dan akhirnya naik podium. Jujur saja, saya terheran-heran, ucap Pirro usai balapan. Dengan kondisi motor seperti itu, normalnya kecepatan turun drastis. Tapi Marc, dia tetap melaju kencang, bahkan nyaris menyamai waktu lap Pecco Bagnaia. Itu tidak masuk akal. Dia bukan hanya mengendarai motor, dia menyatu dengan mesin itu. Balapan di Jerez memang penuh drama dan emosi. Sejak awal, persaingan antara Bagnaia dan Marquez sudah memanas. Keduanya saling overtake, saling menekan, dan tidak ada yang mau mengalah. Tapi di satu titik, ketika Marquez mencoba menyalip di sisi luar, ban depannya kehilangan grip. Ia terjatuh keras, menghantam gravel, dan banyak yang mengira itu akhir dari ceritanya hari itu. Namun, inilah Marc Marquez. Seorang pejuang sejati yang tak mengenal kata menyerah. Ia berdiri, menyeret motornya yang rusak, dan melanjutkan balapan dengan determinasi luar biasa. Ia menyalip satu persatu pembalap di depannya, dan akhirnya finish di posisi ke-12, masih membawa pulang poin, sesuatu yang dianggap mustahil oleh banyak orang, termasuk Pirro sendiri. Saya tahu betul motor ini. Saya ikut mengembangkannya, saya tahu batasannya. Tapi Marquez menunjukkan bahwa batas itu bisa didobrak dengan mental juara. Dia tak hanya cepat, dia punya semangat yang membakar, lanjut Pirro. Momen itu menjadi salah satu highlight di Jerez, meski tak tampak dalam selebrasi di podium. Di antara catatan waktu, data teknis, dan evaluasi strategi, ada satu pelajaran yang lebih dalam. Semangat pantang menyerah bisa menaklukkan keterbatasan teknis. Dan Marquez, dengan tubuh penuh debu dan motor yang rusak, telah membuktikan bahwa ia belum habis. Ia masih Marc Marquez yang kita kenal, liar, gigih, dan selalu melawan hingga akhir. Aleix Espargaro sampai tak percaya dengan kecepatan Marc Marquez. Saat balapan utama MotoGP Spanyol di sirkuit Jerez usai, banyak orang masih belum bisa melupakan momen paling dramatis yang terjadi di tengah lintasan. Marc Marquez yang jatuh, bangkit, dan tetap menolak menyerah. Namun, satu komentar yang paling menggambarkan kedahsyatan aksi tersebut justru datang dari Aleix Espargaro, pembalap penguji Honda yang mendapatkan wildcard, mengaku tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Balapan hari itu dimulai dengan penuh ketegangan. Semua mata tertuju pada persaingan panas antara dua pembalap utama Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Sejak awal, mereka saling tempel, saling tusuk menyalip dengan keteguhan dan keberanian yang luar biasa. Beberapa kali manuver berisiko dilakukan Marquez, seolah tak ada rasa gentar dalam dirinya. Ia tahu, kemenangan di Jerez akan menjadi penegasan bahwa ia bukan hanya cepat, tapi juga tangguh. Namun, drama besar terjadi di laps ke-20. Saat mencoba menyalip Bagnaia di tikungan cepat, Marquez kehilangan grip ban depan dan tergelincir. Tubuhnya terpental, motornya terguling keras. Semua mengira balapannya telah berakhir. Tetapi hanya dalam hitungan detik, Marquez bangkit. Ia buru-buru mengangkat motornya,
yang jelas-jelas dalam kondisi rusak, dengan fairing pecah dan aerodinamika yang terganggu, lalu kembali melaju ke lintasan. Dari posisi paling belakang, Marquez mulai menyalip satu demi satu pembalap. Disinilah Aleix Espargaro, yang saat itu berada di posisi ke-14, merasakan langsung keajaiban dari seorang Marc Marquez. Aleix sempat beberapa tikungan bertarung dengannya, dan ia tahu betul betapa sulitnya mempertahankan kecepatan di Jerez dengan motor prima sekalipun. Tapi Marquez, ia menyerang dengan motor cacat, namun kecepatannya tetap menakutkan. Aku sempat duel dengan Marc, dan jujur, aku nggak percaya, kata Aleix usai balapan. Motornya rusak, fairing sebelah kiri terbelah, tapi dia tetap lebih cepat dari kami. Dia bukan manusia biasa. Dia binatang buas yang lapar akan poin. Marquez akhirnya menyentuh garis finish di posisi ke-12. Hanya 4 poin memang, tapi 4 poin itu terasa seperti kemenangan tersendiri. Bukan soal angka di klasemen, tapi tentang semangat seorang juara dunia 8 kali yang tak mau menyerah bahkan ketika situasi terlihat mustahil. Dalam dunia di mana banyak pembalap memilih mundur demi keselamatan, Marquez memilih bertarung. Reaksi dari tim Ducati penuh emosi. Gigi Dalinya memujinya, Davide Tardozzi menggelengkan kepala penuh kagum, dan bahkan media Spanyol menyebutnya El Gladiador. Namun yang paling menyentuh adalah pengakuan dari Aleix, pembalap yang sudah lama mengenal Marquez, yang berkata, dia gila, tapi gila dengan cara yang benar. Dia hidup untuk balapan. Itulah Marc Marquez. Jatuh, bangkit, dan melaju. Bahkan ketika semua orang berpikir dia sudah selesai, dia justru memulai pertunjukan yang sesungguhnya. Valentino Rossi kagum akan mental baja Marc Marquez. Balapan utama MotoGP Spanyol baru saja dimulai, dan aroma persaingan sudah terasa pekat di udara. 3 nama besar, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, dan Marc Marquez, sejak awal sudah terlibat duel yang begitu panas, ketat, tanpa kompromi. Setiap tikungan menjadi panggung adu nyali, setiap meter lintasan jadi pertaruhan harga diri. Marc Marquez, sang gladiator baru Ducati Lenovo, menunjukkan keberanian luar biasa. Ia terus menempel ketat Francesco Bagnaia, rekan setim sekaligus rival terbesarnya saat ini. Saling overtake terjadi di setiap sudut Jerez. Sirkuit seakan bergetar oleh duel mereka yang tanpa ampun. Publik tahu, ini bukan sekadar balapan biasa. Ini pertarungan tentang siapa yang pantas disebut Raja Ducati di era baru. Namun, drama besar terjadi. Saat balapan memasuki laps 20, di sebuah tikungan cepat yang terkenal licin dan sulit dikuasai, Marc Marquez mencoba manuver luar biasa berani. Ia berusaha menyalip Bagnaia dari sisi dalam kecepatan yang mendebarkan. Sayang, ban depan motornya kehilangan grip, dan Marc pun terjatuh dengan keras ke aspal Jerez. Penonton terhenyak. Kru Ducati terpaku. Beberapa mungkin berpikir, ini akhir segalanya hari ini. Tetapi Marc Marquez bukan pembalap biasa. Ia bukan sosok yang menyerah hanya karena terjatuh. Tanpa ragu, tanpa menunggu, ia segera berdiri, mengangkat motornya yang babak belur, dengan fairing rusak dan komponen retak. Di saat sebagian besar pembalap mungkin memilih menyudahi balapan, Marquez justru memilih melanjutkan. Dari posisi paling belakang. Dengan motor yang tidak sempurna. Dengan tubuh yang mungkin terasa sakit. Tapi dengan jiwa yang membara. Satu persatu, ia susul pembalap di depannya. Setiap laps, setiap tikungan, Marc berjuang seakan-akan itu adalah lap terakhirnya di dunia. Tidak untuk kemenangan, tidak untuk trofi, melainkan untuk harga diri seorang pejuang sejati. Dan perjuangan itu membuahkan hasil. Marc Marquez akhirnya menyentuh garis finish di posisi ke-12. Ia meraih 4 poin yang mungkin terlihat kecil di mata banyak orang, namun bernilai jauh lebih besar bagi Ducati dan dunia MotoGP. Aksi heroik ini membuat seorang legenda, yang dulunya adalah rival sengit Marc Marquez, turut angkat topi. Valentino Rossi, sosok yang tahu betul kerasnya dunia ini, tidak bisa menyembunyikan rasa takjubnya. Dalam sebuah wawancara, Valentino Rossi berkata, mentalitas seperti itu sangat jarang kita lihat. Motor hancur, posisi jauh tertinggal, semua alasan untuk menyerah ada di hadapannya. Tapi dia memilih bertarung. Saya benar-benar kagum, ini sesuatu yang mustahil bagi kebanyakan orang, tetapi Marc Marquez melakukannya. Bagi Rossi,
Marc Marquez hari itu membuktikan bahwa menjadi pembalap hebat bukan hanya soal kecepatan atau podium, tetapi soal hati. Soal keberanian untuk terus berjuang, bahkan ketika semua terasa hilang. Jerez hari itu mencatat lebih dari sekadar siapa yang menang dan kalah. Ia mencatat jiwa besar seorang Marc Marquez. Jiwa seorang juara, yang mungkin terjatuh, tapi tak pernah hancur. Seorang pejuang, yang bagi seorang Valentino Rossi sekalipun, pantas diberi penghormatan tertinggi. Dan dunia pun mengerti, legenda sejati bukan hanya mereka yang berdiri di atas podium, tetapi mereka yang memilih berdiri, saat dunia mengira mereka akan menyerah. Marc Marquez, nama itu hari ini, dan untuk waktu yang lama, akan tetap bergema di hati pecinta MotoGP sejati. Marc Marquez gagal juara, bos Ducati puji pantang menyerah Marc Marquez. Balapan utama di sirkuit Jerez, atmosfer terasa membara. Di antara sorotan lampu dan riuhnya penonton, para pembalap bersiap di grid. Alex Marquez, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, dan Marc Marquez, 4 nama besar yang siap bertarung hingga batas kemampuan mereka. Begitu lampu start padam, balapan langsung meledak dalam ketegangan. Fabio Quartararo melesat cepat, tapi tak dibiarkan sendirian. Francesco Bagnaia dan Marc Marquez langsung menempel ketat. Sejak tikungan pertama, duel keras sudah terjadi. Overtake, saling sikut dan kontak kasar. Ini bukan sekadar adu cepat, ini pertarungan mental, ketahanan, dan keberanian. Duel paling panas terjadi antara Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Dua pembalap Ducati ini terlibat saling salip selama hampir 4 laps penuh. Di setiap tikungan, Marc mencoba membuka ruang. Bagnaia bertahan keras. Di setiap straight, keduanya melaju berdampingan, hanya dipisahkan oleh beberapa sentimeter. Penonton pun dibuat tak bernafas, setiap aksi keduanya seolah mempertaruhkan segalanya di atas aspal. Namun, pada laps ke-20, segalanya berubah. Saat Marc mencoba menyalip Bagnaia saat menikung, ia kehilangan grip depan di tikungan cepat. Motor Desmos edisi GP25 miliknya tergelincir. Dalam sekejap, Marc Marquez terlempar ke gravel. Tribun terdiam. Kru Ducati terpejam. Apakah ini akhir dari perjuangan Marc malam itu? Ternyata tidak. Karena Marc Marquez tidak diciptakan untuk menyerah. Dengan gerakan cepat, ia bangkit. Menegakkan motornya. Memastikan semuanya masih bisa dikendarai. Tanpa ragu, Marc kembali ke lintasan, kini dari posisi paling buncit. Motor yang sudah cacat, tubuh yang mungkin terasa sakit, tapi semangatnya tak pernah retak. Laps demi laps, Marc mulai menyalip satu persatu pembalap di depannya. Setiap overtake adalah bukti tekadnya. Setiap tikungan yang dia lewati adalah pernyataan bahwa meski jatuh, dia tidak akan menyerah. Dari posisi paling belakang, Marc bertarung seperti kesetanan. Ia mengabaikan rasa sakit, mengabaikan motor yang tidak lagi sempurna. Ia hanya tahu satu hal, terus melaju. Terus berjuang. Hingga akhirnya, saat bendera kotak-kotak dikibarkan, Marc Marquez berhasil finish di posisi ke-12. Mungkin, di atas kertas, itu bukan posisi terbaik. Tapi bagi mereka yang melihat perjuangannya malam itu adalah kemenangan moral terbesar. Di garasi Ducati, Gigi Dall'Igna, General Manager. Di tengah kemenangan Alex Marquez yang keluar sebagai juara, dan Fabio Quartararo yang finish kedua diikuti Francesco Bagnaia, hati Gigi tertambat pada satu momen kecil namun besar, perjuangan Marc Marquez untuk terus berdiri, terus bertarung, hingga titik akhir. Dalam wawancara usai balapan, Gigi berkata dengan suara bergetar, "Hari ini saya melihat sesuatu yang lebih besar dari kemenangan. Saya melihat hati seorang pejuang." Marc mengajarkan kita semua bahwa tak peduli seberapa keras kau jatuh, yang penting adalah seberapa cepat kau bangkit dan berlari lagi. Ducati bangga memilikinya. Lebih dari sekadar poin tambahan, lebih dari sekadar klasemen, apa yang dilakukan Marc Marquez di Jerez malam itu akan diingat sebagai salah satu pertunjukan jiwa besar seorang juara. Karena sejatinya, dalam dunia balap di mana kecepatan dan teknologi mendominasi, karakter dan keberanian masih menjadi hal yang paling berharga. Dan Marc Marquez, sekali lagi, membuktikan dirinya tak hanya sebagai pembalap hebat, tapi sebagai legenda yang hidup. Bos Ducati makin bangga, Marc Marquez kembali juara.
Balapan sprint race di sirkuit Jerez, udara dipenuhi ketegangan. Ribuan pasang mata di tribun memandang tak berkedip ke starting grid. Di posisi terdepan berdiri Fabio Quartararo, pembalap Yamaha yang haus akan kemenangan. Di sebelahnya, Marc Marquez, sang gladiator yang ingin merebut kembali tahtanya. Francesco Bagnaia, sang juara bertahan, juga membidik kemenangan dari barisan depan. Semua terasa mungkin. Semua pembalap siap bertarung habis-habisan. Begitu lampu start padam, deru mesin memecah malam. Marc Marquez langsung meledak, melesat dari posisinya. Tapi Fabio Quartararo dengan sigap menikung dari sisi dalam di tikungan pertama, menyalip Marquez dengan bersih dan menempati posisi terdepan. Ketegangan meningkat. Ini baru lap pertama. Di belakang mereka, Alex Marquez, adik Marc, tampil mengejutkan. Dengan agresif tapi terkontrol, Alex berhasil menyalip Bagnaia dan mengambil posisi ketiga. Keduanya langsung membentuk trio pemburu di barisan depan, saling mengintai, mencari celah untuk menyerang. Namun, drama besar datang di laps kedua. Marc Marquez, yang terus menekan Quartararo, mengambil inisiatif. Di tikungan ke-6, dengan teknik luar biasa, Marc menusuk dari sisi dalam. Tidak ada kontak. Tidak ada gesekan. Tapi tekanan itu cukup untuk membuat Quartararo kehilangan keseimbangan. Motor Yamaha M1 miliknya tergelincir, Quartararo terjatuh dan meluncur ke gravel. Seketika, tribun bergemuruh, antara sorakan dan keheningan bercampur aduk. Kini, jalan terbuka untuk Marc Marquez. Tanpa membuang waktu, Marc langsung membangun keunggulannya. Alex Marquez mengekor di belakang, mencoba mempertahankan jarak, sementara Bagnaia juga tak menyerah begitu saja, berusaha mendekati Alex. Sirkuit Jerez malam itu berubah menjadi medan tempur. Beberapa pembalap lain tumbang, termasuk Jack Miller yang tergelincir di tikungan ke-6, dan Johann Zarco yang terjatuh di tikungan kedua. Jerez membuktikan sekali lagi, bahwa di sana, balapan bukan hanya tentang kecepatan, tetapi tentang ketangguhan mental. Sementara kekacauan melanda di belakang, di depan, Marc Marquez tampil seperti maestro. Setiap tikungan, setiap straight, ia lalui dengan presisi dan keberanian. Di lap ke-7, gap antara Marc dan Alex membentang hingga lebih dari 1 detik. Sebuah jarak yang sulit dikejar dalam sprint race yang hanya berdurasi pendek ini. Bagnaia juga terus berusaha, mendekati Alex dengan selisih kurang dari 1 detik. Tapi Alex tampil solid, mempertahankan posisinya dengan keras kepala dan teknik bersih. Laps demi laps berlalu, namun tidak ada perubahan berarti. Marc Marquez tetap di depan. Tangannya mantap di atas throttle. Tubuhnya bergerak luwes di atas motor Ducati Desmos edisi GP, seperti menari mengikuti alunan kecepatan yang diciptakannya sendiri. Dan akhirnya, saat bendera kotak-kotak dikibarkan, Marc Marquez melintasi garis finish sebagai juara sprint race MotoGP Spanyol 2025. Di belakangnya, Alex Marquez menyusul dengan selisih 1,139 detik, dan Bagnaia mengunci podium ketiga. Itu adalah kemenangan yang bukan hanya penting bagi Marc, tapi juga bagi Ducati. Bagi Gigi Dall'Igna, bos Ducati, kemenangan ini adalah puncak dari kebanggaan. Ia pernah berjudi besar saat membawa Marc Marquez ke pabrikan merah, dan kini, di awal musim 2025, Marc membalas kepercayaan itu dengan menyapu bersih kemenangan di semua sprint race sejauh ini. Dalam wawancara usai balapan, Gigi tak mampu menyembunyikan emosinya. Marc bukan hanya cepat, dia luar biasa dalam membaca momen. Ketika yang lain panik, dia tetap tenang. Dia membuat keputusan yang tepat dalam waktu sepersekian detik. Ini adalah pembuktian bahwa pilihan kami tidak salah. Kami bangga memilikinya. Untuk Marc Marquez sendiri, kemenangan ini lebih dari sekadar tambahan poin. Ini adalah pesan untuk seluruh dunia MotoGP. Aku di sini bukan sekadar untuk bertahan. Aku di sini untuk menang. Untuk menulis babak baru. Dan malam itu di Jerez, Marc Marquez menulis satu babak kemenangan yang tak akan mudah dilupakan. Aksi heroik Marc Marquez bikin bos Ducati Gigi Dall'Igna terdiam kagum. Sejak awal sesi latihan, Marquez tampil begitu dominan. Setiap kali pembalap lain mencatatkan waktu tercepat, Marc selalu membalas. Dengan gaya khasnya, agresif tapi terukur, ia menunjukkan bahwa dia bukan hanya cepat, tapi juga masih menjadi pusat gravitasi dunia MotoGP. Waktu demi waktu ia perbaiki, sektor demi sektor ia kunci.
Tapi Jerez bukan sirkuit sembarangan. Ini adalah trek yang bisa mengubah euforia jadi kepanikan hanya dalam hitungan detik. Menjelang menit-menit akhir, peta kekuatan berubah drastis. Francesco Bagnaia yang sejak awal tampil konsisten, naik ke posisi pertama. Disusul kejutan dari Alex Marquez yang menggeser sang juara dunia dan merebut posisi puncak. Tak ketinggalan, Franco Morbidelli ikut naik dan duduk di posisi ketiga dalam sekejap. Marc terlempar ke urutan keempat. Satu posisi yang tidak mencerminkan dominasinya dari awal sesi. Tapi Marquez tahu sesi waktu belum selesai. Dengan waktu tersisa, Marquez keluar dari pit. Fokus. Tenang. Tapi jelas ada bara api yang menyala. Laps pertama, sektor 1 dan sektor 2 kecepatannya meningkat. Layar-layar di garasi dan di tribun mulai ramai. Semua mata tertuju padanya. Namun, di tikungan sektor ketiga, dunia seperti berhenti sejenak. Ban belakang motornya Marc Marquez kehilangan grip. Momen itu seperti adegan slow motion. Ratusan ribu orang di tribun sontak berdiri. Kru di garasi menahan napas. Di dalam pedok, bahkan Gigi Dall'Igna, bos besar Ducati yang biasanya dingin, terdiam kagum. Tapi Marc bukan pembalap biasa. Di saat pembalap lain mungkin sudah tergelincir, ia justru menari di atas batas. Dengan keahlian yang tak bisa diajarkan, refleks luar biasa, dan mental sekeras baja, Marquez berhasil menyelamatkan diri dari kecelakaan. Ia tak hanya bertahan, ia terus melaju. Tidak panik, tidak kehilangan ritme. Ia lanjutkan lap tersebut, bahkan dengan gaya tubuh yang tetap agresif seperti tidak terjadi apa-apa. Seolah berkata, kalau kau ingin mengalahkanku, kau harus lebih dari sekadar cepat. Aksi itu bukan hanya membuat semua penonton bersorak, tapi juga membuat rival-rivalnya terdiam. Gigi Dall'Igna pun akhirnya angkat bicara. Saya belum pernah melihat hal seperti itu, bukan hanya soal skill, tapi soal keberanian, ketenangan, dan rasa percaya diri yang gila. Di akhir sesi, Marc memang tak berhasil mengambil alih posisi teratas. Ia hanya finish di urutan keempat. Tapi semua orang tahu, itulah momen paling berharga hari itu. Itu bukan tentang catatan waktu. Itu tentang karakter. Tentang seorang juara yang tak akan pernah menyerah, bahkan ketika situasi berbalik melawannya. Dan di tengah dunia yang terus berubah, Marc Marquez sekali lagi membuktikan bahwa dirinya adalah satu-satunya konstan. Pembalap yang selalu menantang batas dan menang, bahkan saat nyaris jatuh.